Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Jadi di sini aku sama Cir mau membahas tentang toxic perduniawian lagi. Sebelumnya kan aku bahas tentang relationship-nya. Kalau sekarang friendship-nya, versi friendship-nya. Jadi kebanyakan kan sekarang aku nemu beberapa kasus sih. Kalau anak-anak sekarang itu nggak bisa ngebedain siapa yang patut dijadiin temen dan siapa yang patut dijadiin temen deket sama temen B aja. Ya nggak sih? Iya. Nah, mereka itu kadang nggak ngeh gitu loh. Kalau si temen ini tuh ngerugiin dia, ya nggak sih? Iya. Kamu pernah gitu nggak sih? Pernah juga sih Mbak. Kan soalnya ada ya teman dekat itu, terus ada yang teman ya cuma sekedar teman aja. Ya kalau teman dekat itu biasanya kan kita apa-apa kita kasih ke dia saran apa itu kita kayak frontal gitu kalau ke teman dekat. Iya, kalau teman dekat gitu Ya, emang ya. Kalau ke teman biasa kan kalau kita ngejaga cara bicara kita, buat kita, tapi nanti dia nggak kayak gimana sih ini kalau cuma teman biasa. Teman gitu. biasa takutnya nggak menerima kefrontalan kita kan Nah, biasanya. iya. Kalau teman dekat kan dia udah tahu sisi gelap kita gitu. Iya. Jadi kayak ya itu prinsip pertemanan. Tapi kamu itu pernah punya kasus teman-teman kayak gitu nggak? Yang toksik gitu? Kalau aku sih pernah cuma sekedar ya temannya kayak ada masalah gitu Mbak. Itu tapi udah aku mikirnya kok gini pertemanan kok kayak toksik gitu. Kamu kok paham toksik itu dari mana? Ya karena kan toksik biasanya kayak ada aja permasalahan dalam pertemanan itu Mbak. Padahal kitanya tuh udah biasa aja, tapi ada sih teman yang anggapnya kamu itu apa sih jadi aku namanya kok temanku gini kayak toksik itu teman toksik itu kalau kata aku ya dari teman dekat juga bisa, terus Teman biasa gitu ya? biasa, tapi kebanyakan teman biasa karena mereka nganggapnya kita cuma sekedar nganggap kamu bukan sepenuhnya kayak kamu anggap aku teman, terus aku anggap kamu teman, kan cuma teman dia, jadi kayak timbullah Mbak ketoksikan di pertemanan itu. Kamu contohnya kayak apa? Temannya perbedaan pendapat. Tapi normal loh perbedaan pendapat tuh. Tapi kan kalau udah pertemanan toksik kan dia nggak bisa menerima pendapat kita. Kayak Iya sih, dia dominan ya. Ya lebih dominan itu pendapatku ya kamu harus ikutin aku, tapi kan kita cuma berteman. Ya bener sih. Nggak harus teman kan nggak harus selamanya bener sih ada yang bilang nggak temen itu selamanya ada buat kita, tapi kan kalau ada masalah banget kita kan nggak harus semuanya Diflorkan ke temen. kita kan punya privasi juga. Tapi ada sih temennya yang bilang apa kita harus bilang ke aku sebagai temanmu gitu, tapi kan ya nggak Tapi bener sih itu toksik sih. kan toksik itu menurutku toksik. Iya emang, tapi aku baca-baca itu emang salah satu tanda toksik ketika si salah satu ini merasa kamu itu kayak punya hak milik gitu loh. Padahal tiap manusia itu juga punya hak privasi masing-masing sebenarnya nggak sih? Iya sih Mbak, terus ada sih kalau kadang kita udah kayak sekarang zamannya close friend, terus close friend guys gitu ya Mbak. Terus kan close friend menurutku kalau close friend itu kan dia udah menjadi teman yang kita percaya untuk tahu segalanya. Nah ya, tapi kan kebanyakan dia udah tahu tentang mungkin tentang permasalahan kita, tapi dia ngeflorkan ke yang lainnya agar orang lain tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Jadi kan kayak ternyata close friend itu nggak semuanya teman dekat kita jadikan close friend. That's right. Ya. Kayak yang sedang sekarang ya, trending sekarang ya. Kebanyakan gitu loh, emang kayak nggak usah bilang artis lah. Orang-orang itu nge-up-nya gara-gara temennya sendiri sebenarnya ya, yang menyebarkan kan. Ya sebenarnya itu sih sebelum booming kayak sekarang ini dulu udah bisa kayak pernah sih kan close zamannya apa itu ya Mbak, kan ada sih teman dekatnya sendiri yang nganjurin karirnya sendiri temennya sendiri. Ya kan itu sama kayak kita ada teman dekat, tapi nggak harus teman dekat itu kita jadikan kayak bener-bener everything you know gitu ya. Kayak udah lah, maksudnya kita
dia teman dekat tapi dia cuma tahu tentang kita, nggak perlu tentang seberapa dalam kita. Dia kalau ada juga sih teman dekat yang dia cuma tahu dia udah jadi teman dekat kita anggapnya gitu ya Mbak. Kita anggapnya dia teman dekat kita, tapi kan kita juga ngerasa kalau dia itu belum deket-deket banget sama kita, soalnya dia nggak perlu tahu tentang seberapa permasalahan kita di dalam dunia. Emang itu nggak perlu toh? Iya kan? Ketika nggak ada kaitannya sama dia, ya nggak sih? Iya sih. Terus kan dari aku sendiri, ini dari aku sendiri bukan dari, maksudnya dari orang lain kan itu punya prinsip dia sendiri. Iya, ini dari perspektif kamu. Perspektif aku kan dia kalau dia udah dari temanku, dia tahu segala tentang aku. Kamu gitu? Iya, tapi sekarang udah tak buang jauh-jauh itu, soalnya kebanyakan aku ngasih statement itu, tapi salah Mbak. Kenapa? Karena kayak temanku bilang, aku udah kamu tuh teman dekatku, jadi kamu tahu tentang aku gini-gini, tapi ya itu ternyata dia di belakang kayak gitu. Jadi kayak Iya. oh aku jadi tahu sekarang kalau namanya teman dekat itu nggak semuanya harus tahu tentang apa-apa tentang aku. Jadi biar nggak jadi permasalahan. Udah. Tapi menurut kamu ya, teman dekat itu apa every time harus bareng dia? Every time, everywhere? Enggak sih kalau every time. Ya kan ya? Ya. Karena kita butuh waktu Untuk waktu me time-nya kita sendiri kan? butuh kita waktu sendiri sama keluarga Dan sama temen yang lain. nah ya Karena enggak, maksudnya teman kita nggak cukup satu, maksudnya kita punya satu circle Mbak. iya, Dari satu circle itu kita butuh teman yang lainnya. iya. Nggak bisa mungkin kalau deket, aku juga teman deketku juga dikit banget sih. Cuma karena aku merasa healthy relationship, karena pertemanan kita rumah aku sehat ya, perasaanku itu sehat. Jadi itu ketika aku sama yang lain pun is okay, karena semuanya sama-sama sadar kamu juga makhluk sosial, kamu juga butuh bersosialisasi sama orang lain. Kalau sama aku aja kamu gak berkembang, aku kayak oh iya bener juga gitu. Dan aku setuju dengan statement itu. Iya nggak sih? Ya aku dulu Mbak, kan dulu aku nggak pengen bahas kapannya gitu ya. Takutnya nanti Ada yang sadar. Ini kan aku ingin nge-explore Iya. bukan untuk biar teman-teman tahu, bukan cuma karena ingin sharing aja. Dulu aku juga maksudnya kayak temanku itu kalau aku deket sama temen yang lainnya, dia kayak nggak enak gitu. Cemburu gitu ya? Kan emang ada sih kayak envy dari pertemanan, ada juga Apa itu sih? percemburuan di pertemanan kan. Oh, percemburuan, iya. Kayak gitu. Terus aku deket sama temennya ini, terus dia mungkinnya jangan kayak kamu tuh cukup sama aku aja gitu. Tapi kan aku juga butuh wawasan lagi sama teman-teman yang lain. Iya. Maksudnya kalau SMA kan juga gitu Mbak. Iya, masih kecil-kecil. Temen yang lainnya nanti temennya ini udah gitu. Tapi kalau SMA lingkupnya kecil loh Mas Cian tuh, masih satu sekolah loh dia. Iya sih. Jadi kalau sama orang lain pun kelihatan jelas gitu loh. Kalau kita udah kuliah kan, beda kan. Teman kelas, teman organisasi, teman kos gitu-gituan kan. Jadi banyak tambah, jadi lebih luas gitu loh. Tapi kalau sekolah emang kecil banget sih. Iya sih, maksudnya kayak emang perbedaan dari teman sekolah sama kuliah tuh beda banget Mbak. Tapi kalau dilihat dari kebersamaannya mungkin kayak Lebih ngena ya. lebih ngena yang kuliah. Malan? Iya, soalnya kan dia kan udah dewasa. Iya. Udah dewasa jadi udah nggak butuh kayak apa sih cemburu pertemanan apa gitu. Ya nggak penting nggak sih? Iya, gimana? Kita gitu nggak cuma saling menghargai aja gitu. Tapi kan ada juga sih kalau ada teman satunya, mungkin ya teman satunya udah di titik kayak udah berhasil gitu, bukan berhasil, cuma udah dia bisa. Udah goals gitu lah. Ya, Mencapai goals. Orang-orang kan berbeda. Iya. Mungkin bisa aja kita, karena kan kalau ada teman yang bisa, pasti ada sih yang teman-temannya bilang kok dia bisa, kok aku enggak. Terus dia kan ngejar terus kayak dari situ kan pertemanan bukan jadi kayak sekedar sharing aja. Iya, terus jadi kayak ajang untuk itu maksud kamu. ajang untuk cepet-cepetan. Akhirnya nanti dari kita cepet-cepet itu nanti timbul kayak canggung masalah gitu kan Mbak. Iya. Kalau itu jadi kompetisi nggak sih jatuhnya? Kayak pertemanan jadi ajang kompetisi. Itu kalau pertemanan secara teman biasa, is okay sih kalau aku.
Tapi kalau untuk temen dekat itu toksik banget sih. Ya toksik emang apa? Bukan aku sih yang lihat dari sisi temanku yang kan ada sih kalau dari temen yang satunya, circle yang satunya cerita gitu kayak gini kayak gini kayak gini. Oh berarti dia pertemuannya gitu. Mungkin aku jadi dulu kayak aku jadi kayak gitu lah. Pertemanan kan emang nggak seharusnya jadi ajang kompetisi. Temen yang satunya bisa, yaudah temen yang satunya mendukung agar kita Iya, ya, saling mendukung satu sama lain jatuhnya. namanya pertemanan kan gitu mbak. Iya seharusnya. Kan kayak pasangan juga nggak sih? Iya. Melengkapi satu sama lain gitu loh. Tapi emang kalau dia bukan temen yang tepat, ya udah. Kalau dia bukan temen yang tepat, pasti dia di belakangnya kayak gerundel ngomongin kita, entah ngomongin apa gitu. Kadang itu juga dipicu sama kecemburuan itu nggak sih? Aku juga pernah ngerasa loh ketika temanku sudah anggapnya kalau di kampus itu udah sempro atau udah sidang gitu ya, pernah ada rasa duh kok cepet ya Riki ya. Normal lah ya rasa itu. Tapi itu nganu ya, ada juga yang membuat jadi bahan omongan karena dosen ini gini gitu loh. Karena dia gini. Kalau yang toksik. Iya. Jadi masa melebar gitu loh jatuhnya itu. Padahal kalau aku tak cuma batin, kok cepet ya, mana tau? Aku nggak ada alasan lain gitu loh. Tapi kalau orang toksik masih dibuah sampai akar-akarnya, heran aku. Mungkin kalau dia toksik dia maunya dosennya enak, gini, terus mah Cari muka dosen biasanya orang itu kalau mau bilang. dosennya enak, asistennya nanya gini. Oh iya sih. Gini. Padahal kan enggak kemampuannya teman satu sama teman yang lain kan beda. Oh iya nggak bisa gara-gara itu kan. Ya. Tapi kalau gara-gara itu ya rezeki sih. Kembali sama kayak itu circle pertemanan nggak bisa diukur dari seberapa rasa kayak seberapa rasanya kayak kita care sama temen itu. Rasa apa? Care. Rasa bersyukur. Iya kayak care gitu kayak sebenarnya aku sama Mbak Elwi ya gitu, punya circle. Ya. Circle kan beda. Ya. Sebenarnya aku itu bilang ke teman-teman kalau circle itu kayak dia itu lebih gini kan berarti kan dia nggak care sama pertemanan hidupnya dia. Oh, jatuhnya membandingkan toh. Ya kayak udah pertemanan cukup pertemanan nggak perlu sampai teman-teman yang lain. Mamanya circle yang lainnya kan sampai tahu. Iya. Iya. Lebih ke arah nikmatin circlemu sendiri aja nggak sih? Nggak usah bahas-bahas circle yang lain. Dalam satu circle aja udah biasanya ada masalah, apalagi nambah. Apalagi ada ikut campur dari circle yang lainnya. Tapi kamu kena dampak nggak sih dari toksik itu? Kan kamu katanya sering ditoksikin sama teman. Kamu sering masih ada. Oh iya ada. Manusia setiap orang. Iya. Dia pasti punya. Iya, aku juga pernah merasakan sih. Nah, ya itu. Tapi teman aja, bukan teman dekat. Kalau aku sih ada sih dari nggak mau aku bilang sudah temen aku Iya, ada. Ya wes aku tanya dampak wes, bukan siapa deh. Ya. Temanya dari itu ya kayak jadi canggung lebih utamanya aku canggung. Jadi tuh jatuhnya kamu canggung sama si temanmu yang toksik ini. Kan kayak kita mau kumpul ke sama circle ini, kita canggung kan kayak apa ya Gak nyaman ya. Kayak udah nggak apa yang dibahas kan nggak ada, soalnya kan udah kayak timbul itu tadi yang permasalahan yang satu terus timbul yang lainnya satu kan, yang satu belum selesai timbul lagi yang satu, jadi kayak tuh canggungnya mau gabung gitu, tapi emang masih teman cuma lagi canggung aja. Tapi kamu merasa aman gak sih ketika satu circle itu banyak orang? Lebih Hah? aman sih Mbak. Aman terus? Ya, emang kita harus menghargai sifat teman satu sama teman yang lainnya. Circle kan di dalam circle itu umpamanya banyak orang. Kita nggak harus, maksudnya sifat mereka beda-beda. Kayak kita harus introspeksi diri aja. Umpamanya dia bilang ini udah itu sifat dia. Iya, aku juga gitu modelnya orangnya. Maklumi aja. Iya, jadi kita udah jalani aja Mbak. Kita punya diri kita sendiri. Kalau teman kita mau maksudnya kalau teman kita bilang kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Itu kan dia. Itu sifat dari dia. Iya, biarin emang dia kayak gitu ya. Tapi kan sepengalamanku,
ketika dalam satu circle atau dalam bahasa kernya plek-plekan iki, gerombolan ini tuh banyak orang, rentan kecemburuan sosialnya rentan banget loh. Iya. Daripada 2 atau 3 orang. 3 orang aja ini biasanya udah cemburu sosial. Biasanya gitu. Kebanyakan kalau menurutku ya Mbak, kalau di circle itu banyak, lama-lama jadi yang 10 jadi kayak tinggal 5, tinggal 2, tinggal maksudnya merotali satu. Iya, kan susah emang ya, kayak mungkin hanya say hi di sosmed aja, mungkin kelihatan akrabnya. Tapi ketika benar-benar kumpul dan membahas satu topik itu nggak tahu sih, jarang mereka bisa nyatu semua. Kecuali kalau maksimal 5 orang deh, 5 orang kayaknya masih bisa deh. Tapi kalau udah lebih dari itu kayak susah deh. Ya makanya Mbak susah. Apalagi kan udah dewasa. Ketika berteman lama-kelamaan dia bakal rontok gitu kan. Kita hanya butuh teman yang mengetahui kita, nggak butuh teman yang cuma bisa sehe aja. Iya nggak butuh. Yo, tapi ada yang butuh sih, just friend. Ya kalau just friend kan emang kita makhluk sosial. Yang penting oh ya aku kenal dia aja. Ya. Jadi sometime kalau aku butuh dia, aku bisa gunain dia. Kalau semuanya kan teman gitu. Kalau ketemu jadi nggak, kalau ada just friend kan kalau ketemu kita bisa saling sapa gitu. Nggak kenal kan kita ya emang nggak kenal kok. Tapi kan enggak sih, dari pengalaman kamu tentang toxic ini, kamu bisa nggak akhirnya memilih teman-teman dekat kamu? Bisa. Gimana caranya? Kayak kan udah lama, bukan seleksi alam ya Mbak. Kayak temanku ini pas jadi teman dekatku yang benar-benar dekat. Yang hanya cuma saya ada, cuma ya udah, misalnya kalau teman-teman dekat kan dia tahu tentang itu privasi kita, tentang keluarga kita apa, tentang pertemanan kita. Terus kalau hanya teman just friend atau teman dekat dalam circle ya cuma tahu tentang kita berhasil, ya udah, dia nggak perlu tahu tentang perjuangan kita, tapi dia cuma hanya ingin tahu tentang kayak keberhasilan kita aja kan. Terus kamu mengklasifikasikan mereka itu gimana? Ada beberapa kriteria nggak? Kalau aku ya teman dekat yang benar-benar teman dekat. Ya, kalau bilangnya kan ada Mbak teman dekat, terus teman dekat dalam satu, dia kan dalam satu circle kita punya satu teman yang kita klik sama dia. Ya, dalam satu circle satu aja dia klik sama kita. Tapi kita juga nganggep circle yang lainnya ya cuma ya dia teman dekat kita. Tapi ada satu teman dekat yang klik sama kita. Berarti dari kliknya itu. Iya. Kayak dia udah klik gimana ya Mbak? Kayak kalau klik itu biasanya lebih ke arah nyambung sih. Maksudnya kayak kita udah paham sebarangkali. Nggak ada kecemburuan sosial, dia udah bukan menerima sih kayak. Tapi harus terima loh. Kalau aku ya, klasifikasi aku dalam mendefinisikan dia teman dekatku itu ketika dia menerima aku. Maksudnya kan aku adalah orang yang seperti ini, ketika aku ingin minta maaf sama orang lain, kamu harus tahu juga gitu loh. Kamu nggak boleh marah, nggak boleh apa. Terus ketika dia itu bisa buat aku berkembang juga, diajak diskusi nyaman. Ketika aku nggak, seumpama anak itu hanya isinya cuma gibah, aku mungkin langsung deh kayak just friend aja. Iya. Kalau jadi teman dekatku itu rata-rata emang dikit teman dekatku. Jadi isinya emang bener-bener diskusi tentang kita gitu loh. Terus nggak pernah ngebicarain tentang relationship kita harus gimana sih gitu, nggak perlu ya. Yang penting kan hubungan itunya kan. Mengalirnya aja Mbak, pertemuan kan kalau teman dekat dia udah tahu kita mengalir aja, nggak perlu nanti kita kayak gini nanti kita kayak gini, nggak perlu. Harus kayak ya udah kalau kita klik ya udah ke teman kita, mau kita gimana cara ngomong kita, gimana sifat kita kan dia udah harus tahu. Iya. Perlu dia ngasih kamu kok gini. Iya. Sudah paham. Ya. Tapi emang itu butuh proses banget sih. Iya. Banget. Sampai mendefinisikan dia teman dekatku. Jadi jatuhnya itu aku nggak every time sama mereka dan nggak setiap hari berkomunikasi dengan mereka. Tapi ketika ketemu tanpa basa-basi apapun kita udah nyambung gitu loh. Iya. Dan kalau teman kan biasanya hanya sekedar butuh nggak sih datangnya itu. Tapi kalau teman dekat
aku jujur ya, kalau aku tuh kayak emang kangen mereka gitu loh, pengen telepon gitu loh. Emang bukan karena aku butuh kalian untuk bantu aku, emang aku pengen ngobrol sama kalian. Tapi lah teman biasa emang jatuhnya ke situ sih. Kalau butuh aja. Kalau teman biasa kan cuma dia jadi penonton story kita, Mbak. Iya. Kalau teman deket kan dia udah jadi Penonton hidup kita. ya, kayak Real life-nya. maunya kita apa gitu. Mungkin kalau teman dekat kan dia udah tahu kayak keluarga kita juga mungkin. Iya. Ya. Rata-rata gitu sih emang. Nggak perlu kita kasih tahu, dia udah tahu maksudnya dari keseharian kita kan. Kalau teman dekat kan dia cuma tahunya itu keberhasilan kita, bukan dari perjuangan kita. Gitu. Nggak apa-apa. Emang gitu. Tapi ya, yang waktu aku buat tiap malam minggu kan aku ada sesi sharing ya. Ya. Malam minggu kemarin tuh ada yang bilang temen deketku kok gini sih ya. Terus aku bahas sama dia. Beneran itu temen deket. Setauku temen deket tuh nggak kayak gitu. Jadi ceritanya tuh temen deketnya itu selalu dia itu iri gitu loh bahasa kasarnya. Ketika si anak ini memakai A gitu, si temennya ini bukan mau nggak mau sih, harus pakai ini juga. Jadi kan jatuhnya kayak menyaingi ya. Saingan pertemanan. Iya, saingan pertemanan gitu loh. Terus si anak ini bilang dia bukan deh, disclaimer-nya itu teman dekat, dan aku kayak teman dekat nggak kayak gitu menurutku. Terus dia bilang, soalnya dia baik banget sama aku, jadi dia teman dekatku. Oh, berarti Dia ngejat orang yang baik sama dia itu dijadikan teman dekat gitu loh. Kan salah sih. Nggak semua orang baik loh. Walaupun dia baik, tapi kan kita nggak tahu ke belakangnya dia kayak apa. Heeh. Jadi kalau teman yang nggak usah dipandang dia baik, semua orang ada yang baik, ada yang buruk. Tapi Pasti. pasti emang. Pasti. Tapi kan dari kalau teman deket baik aja yang jadi patokannya kayak Kurang banget nggak sih? ya, Kurang. Semua orang bisa baik ke kita soalnya. semua orang baik bisa dilihat dari kita pertama ketemu orang itu baik kan kita juga Bisa. statement. Tapi kalau ke belakangnya kan kita nggak tahu. Tapi aku yang jujur ya, aku tuh ke orang kalau dia baik di depanku, walaupun dia jelek di belakangku, aku nggak marah loh. Aku sih gitu Mbak, kayak gini. Aku bodo amat sama dia, kalau dia baik sama aku ya udah, aku care sama dia gitu. Tapi kalau jatuhnya kayak aku udah care terus dia kayak gitu, ya udah lebih tak bodo amatin. Tapi kok aku nggak bisa kayak gitu ya. Pokoknya kamu di depanku baik, udah aman dah gitu. Kamu bohongin aku nggak apa-apa, besun. Tapi emang aku sudah bisa mengklasifikasikan treatment kepada teman dekat sama teman biasa. Jadi treatment ke teman biasaku udah tak buat sebiasa mungkin, senormal mungkin. Kalau ke teman dekatku sespesial mungkin. Jadi jatuhnya aku tidak merasa kalau bukan salah sih, kayak kesenjangan gitu loh. Sometimes kan kalau aku merasa deket sama si A, sedangkan si A nggak merasa deket sama aku, kan jatuhnya kesenjangan. Aku merasa menspesialkan dia bisa aja. Tapi kalau aku sama teman dekatku yang sekarang ini emang udah sama tahu, kamu teman dekatku, aku teman dekatmu gitu. Jadi sama-sama spesial dah. Tapi kan biasanya ya Mbak, kita walaupun kita punya teman dekat, ini yang aku rasain, kita udah punya teman dekat, tapi teman dekat kita juga punya teman dekat lagi. Ya pasti kayak gitu. Kita udah kayak ya udah emang gimana namanya manusia, nggak cukup sama satu, maksudnya Iya. cukup, namanya apalagi pertemanan nggak cukup cuma sama satu orang aja. Kadang ya kalau udah punya, kadang kita juga kenal sama teman deket, yang namanya kita punya teman dekat, teman dekat kita punya teman, tapi kita sama teman kita itu cuma biasa aja. Iya, aku sering mengalami sih kayak gitu. Yang aku alami sekarang. Tapi ya nggak apa-apa. Emang enak gitu Mbak, soalnya kita teman deket kita udah tahu gitu mah, dia nggak bakal kayak nggak ada kecemburuan itu. Aku ya nggak cemburu sama dia sebaliknya gitu aja. Malah jadi temenan semua toh. Iya, maksudnya kan. Tapi kalau kita sama yang satunya kan kita cuma just friend. Tapi kalau yang benar-benar teman deket yang kita ini, dia benar-benar ya udah teman gitu. Ada waktunya untuk berdua sendiri aja gitu. Seru sih. Iya, aku cuma mau bilang ke kalian kalau pintar-pintar ngebedain siapa yang pantas jadi teman dekat kalian dan siapa yang cuma jadi teman aja. Itu penting banget sih. Soalnya kalau
yang aku bilang tadi, ketika kalian menganggap satunya teman dekat dan temanmu itu yang nggak menganggap kamu itu jatuhnya nggak enak. Jadi harus banget tahu kalian. Kamu punya pesan lagi nggak? Bukan sih kayak maksudnya pinter-pinter memilih teman. Iya. Nggak semuanya bisa Jadi. tepat buat kita, nggak semuanya juga bisa kayak welcome sama kita. Walaupun pertemanan, Mbak, kita kan harus Ya punya- penting lah. ya maksudnya iya welcome kayak ya teman dekat itu nggak semuanya bisa kita jadikan patokan bahwa itu bisa jadi teman yang menyimpan privasi kita. Makanya pinter-pinter memilih pertemanan. Tapi privacy bukannya harus tetap disimpan sendiri. Ada kan privasi, ada yang ada Mbak, privasi yang benar-benar privasi yang kita kan nggak mungkin permasalahan kita nggak kita luapkan, kita curhatkan ke orang kayak kita. Iya pasti ada sih. Butuhlah teman curhatnya itu namanya privasi dalam hal itu. Tapi kan tetap nggak kamu bilang semuanya toh. Enggak. Lah ya kan tetap ada privacy itu. Ada batasannya, Heeh. kan ada batasannya. Iya, walaupun kita pacar ding. Hubungan kita Iya. hubungan kita itu ke temen itu tetap ada something yang disembunyiin toh, yang dijaga jangan sampai orang lain tahu toh. Iya, pasti itu Mbak. Lah ya, tetap ada privasi. Pasangan kita yang udah kita kenal lama, kita juga punya batasannya. Kita mau curhat sedalam privasi kita itu apa, kan kita juga punya batasannya. Semua emang ada batasannya. Pertemanan ada batasannya. Iya, dan nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu rapat maksudku. Nanti renggang. Pinter-pinter memilih teman, nggak semua teman bisa jadi teman tepat kita. Nggak apa-apa kok sedikit. Yang penting beneran temen. Nggak butuh teman banyak emang. Nggak butuh teman deket banyak, butuhnya teman banyak, teman Apalagi aja. udah kayak dewasa ya Mbak. Aku sih menganggapnya aku udah belum dewasa, tapi ya udah Umur lah. Ya udah umurnya udah tahu mana yang baik mana yang enggak. Lebih udah mulai dari dulu sampai ke sini semakin kecil sih pertemanan. Iya, emang bener ya. Soalnya juga kita itu udah punya dunia masing-masing gitu loh. Ya, Gak every time kegiatannya itu aja. Pindah gitu loh. jadi kayak udah mulai lingkup kecil. Mana pertemanan yang deket ya Mbak, kayak dia itu mana kita punya teman-teman yang lain, tapi semakin kesini teman deket kita semakin kecil, kayak entah itu 1, 2, atau 3 orang aja, bukan kayak Emang iya sih. ya bukan kayak yang banyak gitu. Tapi di luar dari pertemanan yang deket itu kita punya teman-teman yang lainnya. Mungkin teman yang mau dia nongkrong gitu. Ya pasti ada. Ya. Cuma emang kalau teman deket dikit nggak apa-apa. Temen nongkrong banyak nggak apa-apa. Kalau temen nongkrong enak banyak nggak sih? Lebih enak Mbak kalau semakin kita nongkrong semakin banyak Temen. Emang iya. teman kan. Kalau teman kita di tongkrongan kan dia bisa nambah relasi kita. Ketemu si ini bawa ini jadi kenal ini, si ini bawa ini, gitu nyabang jadi sedaerah aku kenal semua, enggak sih? Dia nggak kenal terus kenal. Apa yang dia nggak kenal Mbak? Kan kenal. Iya kita baru kenal kayak berapa hari ya? Idul Adha kemarin nggak sih? Ya, tapi kan kalau udah nyambung kan enak Mbak. Biasanya kan ada, aku baru kenal sama ini, dia kayak campur. Ya udah cuma sekedar hai aja. Nganu, antara dia emang males ngomong, tapi nggak tahu ya. Aku soalnya tipe orang yang suka diskusi gitu loh. Ya. Ketika ada satu diskusi muncul, udah aku bisa akrab sama dia, apapun itu. Kalau aku tipenya 1-2 hari aku nggak punya, cuma sekedar biasa aja Mbak. Kalau karena kayak saya kan emang sifat orang beda-beda. Iya. Sifat orang pertama orang ini ketemu ini awalnya kan emang beda-beda. Kan emang iya semuanya beda, nggak boleh disamain. Oke dah, itu aja sama Cir hari ini. Intinya aku cuma mau bilang ke kalian jangan salah pilih teman dekat. Oke? Bye bye. Bye bye.